Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera anak-anak sekalian. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, keren sekali. Pagi-pagi harus semangat ya. Oke, baik anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya, supaya belajar kita ada dalam barokah dan juga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Baik, anak-anak sekalian, hari ini kita akan masuk kepada materi yang sudah Bapak janjikan di hari kemarin, yaitu tentang etos kerja. Ya, nah di mana etos kerja tentu saja ini penting bagi kalian semuanya. Ya, nah kalau kalian sebagai pelajar berarti etos belajar. Ya, nah apa yang dimaksud dengan etos? Saya tahu? Etos etika. Etos. 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 Kalian pernah mendengar kata ini? Semuanya harus, bapak-bapak, ibu-ibu harus mempunyai etos kerja yang tinggi. Nah, pernah mendengar kata itu? Semangat. Apalagi? Apalagi? Hah? Semangat, perjuangan, apalagi? Hah? Giroh. Giroh. Bukan gairah, giroh. Wow. Ya. Nah, tentu saja kalian sebagai pelajar harus mempunyai semangat belajar yang tinggi. Ya. Oke, itu bahasan kita. Namun sebelum kita lanjut, anak-anakku sekalian, Bapak akan ngecek dulu absensi kalian. Di sini siapa yang tidak hadir? Pali saja. Pali saja. Ya Pak. Oke, kenapa Pali? Sakitnya sakit apa? Hati. Sakit hati. Oh, berarti obatnya pun harus dengan harus dengan Ivana. dengan hati. Oke. Absen berapa? Pali absen berapa? Absen 10 ya. Dia sakit ya? Oke. Selain Pali ada lagi yang tidak ada? Pak. Tidak ada Bapak. Tidak ada? Oke, jadi Pali aja ya sakit. Berarti selain Pali semuanya hadir ya. Oke, baik. Ya. Anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran apa? Tujuan pembelajaran. Apa? Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan kalian satu, bisa mempunyai semangat belajar. Ya, yang kedua, kira-kira apa tujuan pembelajaran dari materi ini? Mempunyai kan semangat sudah mempunyai Sehat. Giroh, ya, semangat belajar. Nah, dalam belajar kalian harus benar-benar mempunyai semangat, mempunyai giroh, mempunyai kekuatan supaya kalian mempunyai tujuan. Kalian kan setelah kelas 10 pasti inginkan kelas 11. Dari kelas 11 pasti inginkan kelas 12. Setelah kelas 12 pasti ingin ke perguruan tinggi yang favorit kan? Ya. Nah, makanya kalian harus mempunyai tujuan hidup. Oke, ya. Baik. Anak-anakku sekalian, karena ini lagi kredit ya, apa namanya? Infokus. Infokus atau proyektor lagi kredit, jadi Bapak tidak bisa menampilkan PPT-nya. Ya.
Nah, ini tentang etos kerja ini ada dalam Quran surat Al-Maidah. Ya, surat Al-Maidah surat ke berapa? Surat ke kelima. Ya. Surat kelima ya. Nah, adapun salah satu isi kandungannya adalah ya, ini beberapa dari Pak Quraish Shihab ya, versi Pak Quraish Shihab, bahwa setelah Al-Quran berbicara tentang kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi siapa? Taurat kepada Nabi Musa, maka Al-Quran diturunkan untuk menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya ya. Kan ada Taurat, ada Injil, ada Zabur, ada Al-Quran. Oke ya. Nah, di sini akan Bapak bacakan. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Bil haqq. Bil haqq. Aiman? Man? Bil haqq. Apa man? Kol? Sugro atau kubro? Kenapa sugro? Karena kalau kubro? Keren ya? Masya Allah guys. Bangga ini mas. Musaddiqal lima. Lima man itu apa? Panjang. Tobi ada yang berapa harokat saja? Ada yang dua. Ya. Oke, jadi rupa-rupa ya. Harokat itu ketukan. Tahu ketukan? Ketukan. Ya, jadi kalau panjangnya 2 harokat berarti 2 ketukan. Kalau panjangnya 6 harokat berarti 6 ketukan. Ya, oke. Baik, itu salah satunya dari Quran surat Al-Maidah ayat 48 ya. Surat kelima ayat 48. Baik. Berikutnya ada juga di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 39 ya. Quran surat Az-Zumar ayat 39 berbicara tentang bahwa katakanlah ya, hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan anggapanmu bahwa kamu mempunyai kekuatan dan keterampilan. Ini pesannya adalah bahwa Az-Zumar ini berpesan bahwa hei manusia, kalian harus yakin kalian bisa, kalian mampu, kalian harus punya kekuatan. Oke? Nah, baik. Sampai sini ada yang mau tanyakan dulu? Sampai Bapak melanjutkan? Oke. Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut. Berikutnya adalah ada juga di dalam At-Taubah. At-Taubah surat keberapa? Ke-9 ayat 105 ya. Nah, kandungannya adalah salah satu bahwa di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Mujahid berkata, ini adalah ancaman dari Allah Ta'ala terhadap orang-orang yang menyelisihi perintahnya, bahwa amalan mereka akan dihadapkan kepadanya. Ya, itu PPT-nya sudah Bapak share ya di HP kalian. PPT-nya sudah Bapak share di HP kalian, dan kalian tolong camkan ya. Nanti tajwidnya kalian camkan, kemudian juga terjemahannya, isi kandungannya ya, Yuni ya. Jangan sampai salah ya. Oke. Nah, berikutnya
kita akan refleksi, ya. Kita akan refleksi bahwa dalam etos kerja ini, kita bertujuan untuk Mei tujuannya. Mei jawab Mei. Tujuannya Untuk Tujuan? agar supaya supaya ya supaya semangat belajar, ya. Jadi belajar kalian harus semangat. Nah, oke. Nah, itu ya dari etos kerja. Ya. Oke. Berikutnya, anak-anak sekalian, setelah kalian mempelajari tentang etos kerja dan berlomba-lomba untuk kebaikan, ya. Apa itu berlomba-lomba, Yun? Ini berlomba-lomba. Berlomba-lomba. Berkompetisi. Tadi kata Naura bahwa sudah berkompetisi. Berkompetisi itu apa? Bersaing-saing, ya. Oke. Tadi kata Nuri dijelaskan berlomba-lomba itu bersaing, ya. Bersaing dalam hal yang bagus. Kalau dalam bahasa Al-Qur'annya apa berlomba-lomba teh? Fastabiqul keren ya. Gak nyangka, proud of you ya. Aku bangga. Oke, harus berfastabiqul khairat, ya. Oke. Ada di sini yang pernah berlomba-lomba dalam kebaikan? Pernah. Misalnya Yuni hari ini bersedekahnya 10.000, maka Naura harus bersedekah 15.000. Ya, Naura ya. Jadi berlomba-lomba di dalam. Oke. Fei, kamu nanti kalau sudah tahu bahwa harus berlomba-lomba dalam kebaikan, kalian harus cek teman-teman kalian. Ya. Kok Yuni tiap hari bisa ya sholat duha, kenapa saya nggak bisa? Masya Allah. Ya kok bisa sih? Jojo kenapa tahu aja kok beda. Naura tiap hari baca Al-Qur'annya 20 ayat, masa saya nggak bisa sih? Saya pokoknya mulai besok harus 30 ayat. Ya. Oke. Rania, kamu berapa ayat per hari? 10 ayat. Besok tingkatkan lagi menjadi 15 ayat, ya. Oke, itulah untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan. Dan tidak akan rugi ya. Kalian berlomba-lomba dalam kebaikan tidak akan rugi. Nanti ketika setelah kalian dijemput oleh siapa? Oleh malaikat. Allah. Kita semua akan dijemput oleh yang namanya Ijroil, dan kita semuanya akan mati. Takut Bapak. Yang muda akan mati, yang tua akan mati, yang perempuan akan mati, yang laki-laki pun akan mati. Dan ingat, syarat mati tidak harus tua, tidak harus muda, tidak harus sakit, tidak harus sakit. Kemarin ada di daerah Sumedang, anak kelas 1 SMK meninggal. Padahal tidak sakit, tidak apa, meninggal. Ya.
Artinya Sep, bahwa tidak ada satu orang pun yang tahu ketika kita akan dijemput oleh malaikat itu. Maka harus berlomba-lomba. Ya. Oke, sampai di sini ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bapak. Tidak ada, Bapak. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, ya, kalau tidak ada nanti kita akan masuk lagi. Oh, nah itu pulpennya jatuh. Ya. Oke, nah itu ya tentang etos dan setelah etosnya ada apa? Nah, oke, ini bukunya jatuh sayang. Oke. Ya, sama-sama. Ya. Oke, itu ya anak-anakku. Ya, Bapak. Ini HP-nya jatuh. Ella, kira-kira apa yang ada dalam pikiran kalian? Nah, Ella, coba jawab, Kak. Ella, jawab. Apa yang ada dalam pikiran kalian ketika mendengar kata-kata etos dan berlomba-lomba dalam kebaikan? Semangat. Kalau berlomba-lomba? Berlomba-lomba juga. Bersaing dengan mana? Bersaing atau Bersaing dengan baik. Kompetisi. Keren. Tepuk tangan buat Ella. Ujang, ada pertanyaan? Cukup. Iya. Sep, ada pertanyaan, Sep? Ada. Rodi, ada pertanyaan? Ya. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, itu saja untuk pertemuan kali ini. Tolong sama kalian semuanya dicamkan. Tolong dihafal lagi di rumah ya. Kalian jangan malas ya. Pokoknya kalian harus punya motivasi yang kuat bahwa saya bisa. Saya mau. Ya. Kenapa? Karena adanya gunung itu disebabkan adanya butiran-butiran pasir yang kecil. Paham. Kata-kata hari ini. Jadi lihatlah seekor burung. Burung itu dia tidak akan pernah takut jatuh ketika dia hinggap di ranting yang kering. Kenapa? Karena dia percaya kepada kedua sayapnya, bukan percaya kepada ranting yang kering. Gak pernah seperti itu. Itu ya untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mudah-mudahan kalian semuanya tetap semangat, tetap belajar seperti sedia kala dan jangan pernah mengeluh, jangan pernah malas, jangan pernah kalian berleha-leha karena waktu itu terus berjalan. Ya, waktu itu tidak pernah berhenti, terus berjalan dan pasti di situ jangan sampai kalian tergilas oleh roda zaman. Ya, karena itu belajarlah dengan baik, belajarlah dengan tekun. Ya, oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk pertemuan kali ini tentang tema etos kerja dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.